Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, Bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang patut senantiasa kita dedikasikan, kita persembahkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan keafiatan yang merupakan nikmat yang sangat agung. Kalaulah bukan karena dua nikmat ini, bisa jadi kita tidak mampu untuk melakukan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dua nikmat yang agung ini ada pada diri kita, maka mari kita maksimalkan dan optimalkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena kita sadar bahwa tidak ada sebaik-baik bekal tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian dan bahasan kita pada kitab Usul Aqaid Ad-Diniyah, yakni pokok-pokok akidah agama. Tentu yang dimaksud adalah agama kita. Kita kemarin masih pada muqaddimah, ya. Maka kita lanjutkan, ya, apa yang disampaikan oleh muallif, penulis daripada kitab ini, rahimani wa rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qauluhu fahadha mukhtasarun jiddan, ya. Kitab ini kitab yang sangat ringkas, ya. Jadi mukhtasar jiddan, sangat ringkas. Apa maksud dari ikhtisar, ringkas ini? Kata beliau, al-ikhtisaru ala umuril muhimmati bil isyarat. Jadi terdiri atau terhimpun, ya, beberapa perkara-perkara yang penting saja, ya, dengan menunjukkan hal-hal yang penting-penting saja. Jadi tidak kita akan temukan pembahasan yang sangat panjang dan luas, ya. Apa manfaatnya? Wa faidatuhu, manfaat yang nanti akan kita dapatkan di sini selain adalah mengangkat, ya, ketidaktahuan kita atau istilahnya kebodohan kita dari
ilmu terkait ketauhidan. Ya. Karena ilmu ini ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah dikutip dalam salah satu kitab Syarhul Hilyatul Auliya, ya, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu, ya, enggak bisa ditandingi dengan amal perbuatan lainnya. Liman sahhat niyatuhu, bagi yang benar niatnya. Ya, bagi yang benar niatnya di dalam menimba ilmu. Ya. Qalu, ada yang bertanya, kaif takunu au kaif tasihun niyah au kaif sihhatun niyah. Ya. Bagaimana niat yang benar itu seperti apa? Ya, niat yang benar itu adalah ketika dia menuntut ilmu untuk mengangkat ketidaktahuan dia, kebodohan dia, dan juga orang yang lainnya. Ketika kita sudah paham, sudah mengerti, ya, tentang ilmu tersebut yang kita pelajari, maka kewajiban kita untuk memberikan pemahaman, menebarkan, mendakwahkan, agar yang lain yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dan kenapa harus tauhid dulu? Kan begitu. Ada yang bertanya, kenapa harus yang disebarkan, yang diajarkan, yang didakwahkan kok harus tauhid dulu, enggak yang lain? Enggak fikih kah? Ya. Atau materi yang lainnya. Tapi di kitab ini, bahkan kitab yang lainnya, ya, berkaitan dengan pengajaran ilmu, yang pertama atau dakwah itu selalu yang pertama yang diperintahkan adalah menebarkan ilmu ketauhidan. Satu alasannya yang pertama adalah bahwa para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nabi kita, ya, sebelum nabi kita, itu syariatnya adalah ketauhidan, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Ya, baik dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, membawa risalah tauhid, ya, menebar untuk beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, bahwa kunci diterimanya suatu amal kebaikan dan ketaatan atau ibadah adalah tauhid. Ya. Bagaimanapun kita berbuat baik di dunia, ya, kalau tidak punya pondasi landasan ketauhidan yang benar, ya, yang sahihah, maka besar kemungkinan amal yang baik itu tidak mempunyai bagian nantinya di akhirat. Ya. Bisa jadi di dunia dia mendapatkan, tapi tidak akan pernah mendapatkan bagian di akhirat. Nah, maka kenapa konsentrasi kita harusnya adalah ketauhidan, perbaiki, luruskan, ya, ketauhidan kita, karena dia adalah kunci diterima atau tidaknya kebaikan atau ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketentuan dari diterimanya amal itu ada dua unsur. Ya. Ada dua unsur. Unsur pertama adalah ikhlas lillahi azza wa jalla. Nah, kalau kaitan ikhlas lillahi azza wa jalla adalah kaitan tauhid. Ya, apapun bentuk amal, ya, ibadah, ketaatan, kebaikan, kalau ingin punya bagian balasan pahala di akhirat, maka perhatikan niat, ketulusan dan keikhlasan kita kepada Allah. Unsur yang kedua adalah ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun
ibadah kebaikan ya, mesti didasari atas apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita bertanyakan siapa yang paling paham, paling ngerti bagaimana mencintai dan beribadah kepada Allah, tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau yang kita harapkan dari pengamalan ibadah kita, sholat kita ya, atau bentuk ketaatan yang lainnya, maka pastikan bahwa kita mengikuti Nabi. Jangan sampai kita menyelisih sunnah Nabi. Sunnah di sini jangan dibahas, dimaknai dari sisi fikih. Sunnah di sini maksudnya semua ajaran dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu ada pertimbangan dua hal itu. Nah, kedua-duanya kaitannya dengan tauhid. Orang kalau tidak mengimani Allah dengan baik dan benar, tidak mengimani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun terlihat kebaikannya, ya, bantu sana, bantu sini, berbaik sana, berbaik sana sini. Tapi kalau dua hal ini tidak ada dalam kalbunya, maka besar kemungkinan adalah dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau tujuan akhir kita adalah surganya Allah, maka pastikan dua hal ini. Karena tidak ada orang, ya, hamba Allah yang beramal saleh tidaklah muaranya pasti surga. Apapun itu, ya. Maka kalau itu jadi tujuan akhir kita, kita sejatinya tinggal nyontoh, juklis, ya, sudah ada. Dan yang ingin kita contoh, ya, idolanya itu sudah ada. Dan kalau benar-benar tujuan akhir kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, kita enggak perlu buat jalan sendiri. Itulah. Kita enggak perlu nyari jalan lagi yang lain. Karena kita tinggal, udah, istilah anunya tuh copy paste, udah ada, baik di Al-Quran, baik di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang sangat urgent sekali, kuatkan pondasi. Pondasi itu adalah tauhid. Kemudian alasan berikutnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman, ya, Nabi memberikan bimbingan, ya, pembinaan dulu. Ya Muaz, tatkala nanti engkau sampai di negeri Yaman, engkau akan mendapati ahlul kitab. Nah, Nabi enggak sembarangan main ngutus sahabat. Muaz, dah, hari ini ente pergi ke Yaman. Enggak dibekali pengetahuan, enggak dibekali apa, ngapain di sana? Saya harus ngapain di sana? Tugasnya apa? Dari sini kita mempelajari, Nabi ngajarin. Nanti ente pertama kali nanti akan ketemu kaum ahlul kitab. Maka pertama kali yang antum harus ajarkan, harus sebarkan adalah kalimat tauhid. Itu. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau mereka menerima kalimat itu, menerima dalam arti bukan sekedar dia paham, tapi mengikrarkan, ya, maka barulah dia diajarkan innallaha iftarada
salawatul khams fil laila wal yawm, fil yawmi wal laila. Allah mewajibkan bagi kita salat 5 waktu. Gitu. Ya. Nah, itu alasannya. Alasan yang terakhir adalah ketika Nabi mengawali dakwah diperintah oleh Allah dalam surah Al-Muddatsir, ya, ayat 1 sampai dengan 7. Ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut. Yang menunjukkan adalah kalimat yang kedua, ayat yang kedua. Qum fa'anzir. Bangkit. Berdiri. Fa'anzir, maka berikan peringatan. Dalam tafsir Imam As-Sa'di, yang punya kitab ini juga, Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan makna kum fa'anzir di sini adalah bergeraklah, berikanlah pengetahuan tentang tauhid dan berikan peringatan akan bahayanya perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, dari sini kita memahami ketika Nabi diutus, ayat ini kan ayat yang dijadikan dalil bahwa inilah ayat yang memerintahkan atau yang menunjukkan Nabi menjadi Rasul. Ya, yang kalau Iqra itu adalah ayat berkaitan dengan Nabi diutus sebagai Nabi. Nah, inilah diantara alasan yang kuat kenapa kita, ya, selalu mengulang-ulang, ya, setiap kajian gitu. Yang diulang adalah tauhid. Kenapa enggak lain sih, kayak enggak ada materi lain gitu. Karena yang betul-betul menentukan kita nanti bagaimana nasib kita di akhirat adalah yang pertama tauhid kita. Makanya Nabi itu diutus itu 13 tahun di Mekah, hanya perkara tauhid. Sehingga lahirlah generasi yang sangat luar biasa, yang enggak ada tandingannya sampai hari ini. Mungkin 2 hari ketemu kiamat. Luar biasa. Ada Abu Bakar Siddiq, orang termulia setelah Nabi, terkuat keiman dan level keimanannya. Bahkan sahabat yang lain yang ingin menandingi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, enggak bisa. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang dalam sehari bisa mengamalkan 4 amalan yang utama. Bayangkan. Itu karena pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat. Jadi generasi-generasi yang mendapatkan didikan di Mekah berkaitan dengan ketauhidan adalah generasi yang paling terkuat secara akidahnya dan ketauhidannya. Sehingga tidak tergeser sedikit pun. Kapanpun saat diperintahkan untuk hijrah ke Madinah untuk pertama kali, bayangkan harus meninggalkan segalanya. Bukan hanya sekedar bisnis, harta, juga keluarga, orang-orang yang dicintai. Apa yang membuat mereka berkenan melakukan hal itu? Kalau bukan tauhid, kalau bukan ada benar-benar kejujuran keimanan yang ada dalam kalbunya, ya, kita mungkin berat. Mungkin ada santri, mungkin si fulan, besok kamu berangkat dakwah di pedalaman Kalimantan. Tar dulu Ustaz. Tar. Ya. Nanti di sana saya pergi sama siapa? Nanti tinggal di sana dengan siapa? Terus makanan gimana? Makannya nih gimana nih? Nah, belum sangunya minta sangu lagi kan? Nah. Sahabat ketika mendengar perintah hijrah, gak ada namanya tunggu ya Nabi,
Bentar, saya bertimbang dulu. Saya ngomong dulu sama istri dulu. Dikasih enggak nih? Bentar, saya punya anak ini. Nah, ketika ketauhidan sudah menancap kokoh kuat di dalam kolbu hamba, enggak ada istilahnya ya pertimbangan, maka terkenalah istilah yang sangat luar biasa, sami'na wa ata'na. Yo, sami'na qabil, saya terima. Sami'na itu saya terima perintah itu. Berat, emang berat. Tapi kenapa jadi ringan? Tauhid. Wa ta'na, kami kerjakan. Bukan sekedar sami'na, saya terima, tapi ntar ya. Enggak ada. Sami'na wa ta'na. Atau dalam ayat yang lainnya sami'na wa asoina. Enggak. Itu lagi-lagi kembali kepada tauhid. Makanya dikerjakan. Bahkan ada lagi bukti nyata ketika turun syariat khamr diharamkan secara total. Sedangkan pada saat itu sahabat sebagian besar masih gemar. Bahkan punya stok di rumah. Masih punya stok di rumah. Begitu ada sahabat yang lain keliling itu, yang enggak hadir di forumnya Nabi pada saat Nabi menyampaikan kabar itu, yang lain itu langsung bertebaran nyari ke rumah-rumah, ketok pintu. Nabi sudah memberikan pelarangan terhadap khamr. Sampai ada sahabat yang baru diteguk itu, baru neguk itu. Ya, kemudian dimuntahkan, bahkan sampai memasukkan jari supaya yang di dalam yang sudah terminum itu keluar. Tong-tong ya yang berisi ya khamr itu semua ditumpahkan sehingga banjir khamr. Ya. Itu semua apa yang menggerakkannya? Adalah tauhid. Dan juga kenapa kita saat ini mau rela duduk sejenak semacam ini? Jangan kita pikir bahwa perkara yang mudah. Hadir di majelis ilmu kayak begini nih, jangan kita pikir bahwa ini perkara yang mudah. Kalaulah bukan karena ketauhidan kita, koneksi kita kepada Allah sehingga Allah turunkan taufiknya kepada kita, berat. Kaki kita itu akan berat. Fisik kita itu akan berat. Kenapa jadi berat? Karena kalbu kita tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi adalah tauhid. Maka kalau mudah, niscaya masjid-masjid akan penuh dihadiri oleh orang untuk menghadiri kajian. Ya, sebentar. Maghrib Isya sebentar sekali. Entah lagi ini azan Isya ini. Ya. Makanya sampai diminta sebulan 2 kali, itu bayangkan. Ya, kalau bisa mungkin setiap pekan ya. Setiap hari itu bayangkan ya. Ini kiai kita sudah bilang begitu, susah kita nolak ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan. Ya. Kalau dibukakan kitab tentang tauhid, kalau diajak untuk berbicara tentang tauhid, jangan pernah bosan. Karena kita sangat butuh. Kita tuh sangat butuh tentang tauhid ini, melebihi kebutuhan kita terhadap makan minum. Ya. Kita kalau makan minum kita nggak dapat gitu. Ya, paling lapar. Kalau kelaparan mentoknya paling meninggal, selesai. Tapi perkara tauhid kita nggak bereskan, kita nggak benar-benar mengenal siapa Khalik kita, itu kesengsaraan yang abadi. Kesengsaraan yang abadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kembali kami dan kita semua saling mengingatkan. Ya, bahkan mulai itu ya setiap kajian-kajian ya, meskipun itu fikih, selalu diintegrasikan dengan tauhid. Ya bahkan ya sekarang ini meskipun itu materi umum, contoh matematika misalnya, ya itu bisa diintegrasikan dengan ketauhidan. Bagaimana angka-angka muncul itu diintegrasikan dengan ketauhidan. Nah, maka kembali lagi bahwa kita semua ini butuh ilmu. Baik, kita lanjutkan apa yang disampaikan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau melanjutkan, qauluhu rahimahullahu ta'ala, fahadha mukhtasar jiddan fil aqaidi adiniyah. Kembali beliau mengulang kalimatnya, bahwa kitab ini sangat ringkas yang berkaitan pembahasannya tentang akidah agama. Yang aqaid laha usulun walaha furu'. Akidah ini juga, terkait akidah ini juga ada perkara yang usul pokok, ada juga perkara yang cabang furu'. Wa usuluha hiya allati tatafarra' minha al-masail katsirah. Yang pokok pun itu memiliki banyak permasalahan atau banyak pembahasannya, yang juga para ulama banyak juga berbicara membahas terkait hal itu, sebagaimana pula juga berkaitan dengan cabang-cabangnya, ya, sehingga lahir, kalau bicara tentang cabangnya maka akan kita temukan adanya perbedaan para ulama. Tapi kita tidak pernah mendapati adanya perbedaan dalam sisi usulnya. Karena kalau sampai ada perbedaan pada usulnya, maka kita sejatinya berbeda. Maka kita berbeda. Artinya apa? Kita tidak satu akidah. Ya, kalau itu kaitan dengan usulnya. Tapi kaitan dengan fara', cabangnya, itu ada kemungkinan akan kita dapati perbedaan, karena perbedaan pemahaman dan level daripada keilmuannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang tadi pertama itu adalah berkaitan dengan tauhid. Beliau melanjutkan haddut tauhid al-jami' li anwa'ihi. Haddut tauhid adalah batasan tauhid, ya, al-jami' mencakup jenis-jenisnya, ya, macam-macamnya. Dan beliau mendefinisikan tauhid itu adalah i'tiqadul abdi wa imanuhu bitafarrudillah bisifatil kamal. Ya, keyakinan, ya, i'tiqad yakni keyakinan dan keimanan seorang hamba tentang keesaan Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Nah, ini yang harus setiap hamba itu tertanam dalam kalbunya. Keyakinan dan keimanan yang kuat tentang keesaan Allah dari sifat-sifat yang dimiliki yang sempurna. Ya. Karena apa? Karena nanti kita akan temukan ada kelompok-kelompok yang memang tidak mengisbatkan, ya, tidak mengisbatkan sifat-sifat yang baik itu sifatnya zatiyah, artinya selalu melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang perlu kita pelajari agar apa? Semakin kita mengenal Allah, ya, maka kita akan semakin terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa banyak masih kadang-kadang sanksi? Dalam doanya saja kadang-kadang sanksi. Apalagi merasa bahwa doanya belum dikabulkan, sehingga apa? Malas doa lagi. Dan kemarin aja belum dikabulin, doa lagi enggak usah. Tunggu itu yang dikabulin baru kita minta lagi. Ya. Padahal doa itu adalah ibadah.
Doa itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Gak ada kaitannya sebenarnya dikabulin sama enggak. Bagi yang paham. Gitu. Karena apa? Justru dengan kita berdoa, artinya apa? Artinya ente itu hamba. Kita ini hamba, butuh Allah. Itu loh. Jadi bukti bahwa kita ini butuh Allah. Allahul ghani wa nahnul fuqara. Allah Maha Kaya, artinya Allah enggak butuh. Enggak butuh ketaatan kita, enggak butuh ibadah kita, enggak butuh Allah. Allah ketika memberikan hambanya, Allah enggak ada kepentingan sama hambanya. Gitu loh. Hambanya mau bersyukur, mau beribadah atau tidak mengurangi kemahakuasaan dan agungnya Allah. Justru kitalah yang butuh. Harusnya kita yang sibuk nyari perhatian Allah. Nah, agar kita menyadari hal itu, kenali Allah. Karena enggak benar-benar kenallah, kita tidak yakin dan mau bersandar kepadanya. Nah, kenapa para sahabat betul-betul bersandar kepada Allah? Karena mempunyai keyakinan dan keimanan yang kuat terhadap Allah. Itu terbangun karena keilmuan. Karena mereka kenal benar Allah, siapa Allah itu. Maka dari mana kita mengenali Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Dari asma'ullahi wa sifatuhu. Di antara cara kita mengenal Allah dengan baik adalah pelajari nama-nama Allah al-husna wa sifatuhu al-ulya. Maka kita akan semakin kenal, semakin bersandar nantinya dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya dalam definisi ini i'tiqadul abdi wa imanuhu bitafarrudillah bisifati al-kamal. Ya. Kita ambil satu contoh saja. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang. Siapa yang tidak butuh kasih sayang? Walillahi mi'atur rahmah. Dalam hadis qudsi disebutkan walillahi mi'atur rahmah. Allah punya 100 berapa 100 pinjam semua ini. Punya 100 rahmat. Yang diturunkan ke bumi, ke dunia ini satu. Diperebutkan semua makhluk. Yang satu ini diperebutkan semua makhluk, termasuk kita. Kita bisa berkasih sayang kepada sesama, anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Begitu juga binatang, hewan. Sebuas-buasnya hewan itu sayang sama anaknya. Dari mana dapatkan kasih sayang itu? Dari Allah. Tidak ada yang paling menyayangi kita melebihi sayangnya Allah. Enggak ada. Bagaimanapun sayangnya orang tua, bagaimanapun tidak akan pernah melebihi sayangnya Allah kepada kita. Orang tua sayang kepada anak, tapi ketika anak itu melakukan kesalahan, marah enggak? Satu kesalahan, jengkel enggak? Apalagi kalau yang orang tuanya temperamen, habis itu. Tapi perhatikan bagaimana muamalah Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Bayangkan kalau makhluk hamba Adam melakukan satu kesalahan, kemudian Allah hukum,
Nggak ada yang hidup di dunia. Habis. Sebagaimana kalau kita digigit nyamuk, apa yang kita lakukan? Eksekusi. Langsung mati itu nyamuk. Tapi lihat muamalah Allah. Orang melakukan syirik masih dikasih nafas, masih dikasih makan minum, masih dikasih kesempatan hidup. Bayangkan kita ini kepada sesama sedikit dizolimi, udah kayak merencanakan balas dendamnya sudah sekian. Gitu. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru satu nama Ar-Rahman. Sisanya 99 akan Allah berikan nanti di akhirat, dan itu terkhusus untuk orang-orang yang beriman, yakni surga. Maka kita jangan disibukkan dan jangan salah fokus ketika di dunia. Kita harus fokus kejar yang 99 ini. Maka harus kita lelah, makanya di sini. Dunia inilah tempat kita lelah. Mata rohak. Kapan kita istirahat? Kalau kedua kaki kita sudah di surga, istirahat. Aman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenali Allah. Maka akan bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat satu nama Allah Rahman itu, Allah kalau sudah cabut rahmatnya dari seorang hamba, apa yang terjadi? Kezolimannya. Dia akan mudah melakukan kezoliman dan kemungkaran. Gitu. Membunuh, ya, memutilasi dan lain sebagainya. Itu sangat mudah. Tidak usah kita, kok tega ya orang ini membunuh. Ketika rahmat Allah sudah Allah cabut dari kita, apapun bisa dilakukan oleh hamba itu. Ya. Dan karena rahmat Allah lah kita masuk surga. Ya. Muara amal soleh kita, muara akhir amal soleh kita adalah rahmat Allah. Kita baca Quran. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah enggak ngitungnya, enggak per kalimat, enggak Bismillahirrahmanirrahim sekian pahalanya, ente dapat satu pahala. Enggak, ngitungnya satu huruf. Satu huruf 10 rahmat, 10 kebaikan. Orang yang memiliki keimanan nggak mungkin nggak baca Quran. Yang punya keimanan sungguh-sungguh nggak mungkin nggak baca Quran. Karena itu merupakan kerugian yang sangat. Bahkan kalau mau hari-hari kita yang kita lalui dipenuhi dengan keberkahan, termasuk waktu kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk kegiatan-kegiatan baik kita, maka awali hari itu dengan bacaan Quran. Awali. Karena setiap huruf itu, sehingga apa? Para ulama mengatakan, kalau kita nyadari kita butuh rahmat Allah, maka kita akan kelihatan seberapa kita dapat rahmat Allah sebanyak bacaan Quran kita. Di dalam kitab Fawaidnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan bahwa bentuk zikir yang utama adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran.
Maka kalau sampai kita merasakan nggak ada waktu dalam satu hari, bayangkan, bisa dikatakan nggak orang itu beriman? Kita evaluasi, kita jangan dituduh orang, jangan nuduh orang, jangan nunjuk ke orang. Kepada diri kita, bisa kita katakan diri kita ini beriman nggak? Apalagi sampai lupa. Aduh, lupa baca Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini sangat penting. Dia yang akan mengawal kita. Orang berbuat baik, ketaatan, karena ada detikan dalam kolbunya. Detikan itu yang ngirim adalah Allah. Yang kata bahasanya adalah taufik. Ya. Kan sebelum orang mau baca Quran itu kan ada detikan dulu. Mau baca Qurannya, menuju Quran. Doa itu. Makanya mushaf itu, Quran itu jangan ditaruh di langit-langit pintu. Kita nggak mungkin jalan tuh naik lihat ke atas. Wah, belum baca Quran ya. Taruh di meja yang sekiranya gampang lihatnya. Meja kerja kita, meja ini. Belum baca Quran, baca Quran. Akan ada keinginan untuk baca Quran kalau udah mushafnya itu sebagai pajangan itu. Pintu gerbang, pintu kamar. Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca dan diamalkan. Makanya namanya Quran. Tidak mungkin orang benar-benar beriman kemudian bosan baca Quran. Al-mustahil itu. Justru itu yang menenangkan dan menjadikan ia semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Maka kalau ada pertanyaan kapan Allah mengingat kita? Kapan Allah mengingat kita? Saat kita mengingat Allah. Saat kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya. Jangan dibawa ke makhluk, jangan dibawa ke sesama. Ya. Karena tidak setiap kita ingat pasangan kita, dia ingat kita. Ya. Ini khusus kepada Allah. Ini kalimat Allah, kalamullah. Setiap kali kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Siapa yang tidak ingin diingat Allah? Bayangkan itu. Gak ada. Kalau demikian adanya, maka sering-sering ingat Allah. Cara yang paling mudah adalah dengan membaca Quran. Saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita terkait definisi dari tauhid, bahwa i'tiqadul abdi wa imanuhu bi tafarrudillah bi sifatil kamal wa ifraduhu bin anwa'il ibadah. Selain kita mengesakannya dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, juga kita mengesakannya dari sisi berbagai ibadah. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Ya. Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak dan tidak berhak untuk mendapatkan bentuk ibadah. Ya. Maka bahasanya adalah ifrad, satu-satunya. Kita betul-betul mengesakannya berbagai jenis dan bentuk ibadah. Ya. Sehingga tadi di awal kita katakan bahwa
Kalau mau amal soleh kita yang merupakan ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapatkan bagian nantinya di akhirat, adalah harus memenuhi dua unsur tadi. Ya. Maka ini adalah bentuk kehati-hatian kita, gitu. Jangan sampai letih lelahnya kita dalam beribadah tapi tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sia-sia semua itu. Kalau kita sadari itu sia-sia saat masih di dunia, ada peluang untuk memperbaiki. Yang masalah adalah kita tahu sia-sia saat di akhirat. Enggak bisa lagi. Enggak ada peluang untuk memperbaiki. Nah, waliyadzubillah. Maka kesempatan kita masih di dunia inilah kita sibukkan untuk belajar. Belajar ini, menghadiri majelis ilmu ini kan bukan persoalan saya ada waktu atau enggak. Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah kita punya prioritas enggak dengan menghadiri majelis ilmu. Kalau kita tidak memprioritaskannya, ya kita tidak akan pernah bisa menghadiri majelis ilmu. Apalagi merasa ya kita mah yang penting sudah sholat, yang penting sudah baca Quran. Begitu Allah kasih ujian, nggak ada tuh bahasa yang penting sholat, yang penting baca Quran. Barulah dia akan bingung. Kadang-kadang menyangkal, ya Allah kenapa harus saya yang terima ujian ini? Kenapa enggak si Fulan aja gitu? Ya Allah kok begini banget hidup saya ya Allah. Ya. Ini kalimat-kalimat yang serupa keluar dari hamba-hamba yang sejatinya dia tidak benar-benar mengenal Allah. Coba kita lihat dari utusan-utusan Allah, kita belajar dari mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kayak Nabi Ayub misalnya. Kita yakin sampai detik ini gak ada yang dikasih ujian seperti Nabi Ayub gitu loh. Wong sampai malaikat ya menemuinya, engkau kan nabi, doalah supaya diangkat ujiannya. Tapi apa dijawab oleh Nabi Ayub? Aku malu sama Allah. Aku sudah senang sekian tahun lamanya dibanding dengan penderitaan aku belum seberapa dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Lah kita kan beda. Sakit gigi aja belum nggak sampai sebulan kok sudah ya Allah sembuhkanlah segera ya Allah. Orang mau ngomong bawanya emosi. Ya, sakit gigi misalnya. Itu baru sekedar sakit gigi, ini bayangkan itu. Ya. Karena apa? Karena kita nggak benar-benar mengenal Allah. Itu. Ketika kita dikasih bentuk ujian itu kan kita merasa bahwa kita sedang dihinakan gitu loh. Kok kayak Allah nggak suka dengan Allah pun udah taat. Gitu. Sholat sudah tak penuhi 5 waktu berjamaah lagi di masjid. Ada puasa sunnah tak lakoni puasa sunnah. Kurang apa lagi ya Allah? Kalimat ini bukan kalimat mengada-ngada, karena saya pernah ditemui sama tipe orang seperti ini. Di mana lagi kekurangan saya Ustaz sebagai hamba gitu. Itu bayangkan. Kenapa ujian ini nggak berakhir-berakhir? Ya. Sampai saya tanya, antum tahu nggak berapa dosa antum dibanding dengan ketaatan yang antum lakukan? Berapa? Nah, hitung dah yang diingat aja hitung. Karena bisa jadi cara Allah untuk mengecas dosa kita, jadi kasih ujian. Kan dapat 2, minimal dapat 2 kita dari ujian itu. Diampuni dosa kita, ditinggikan derajat kita. Itu loh. Jadi tidak ada istilahnya oh Allah ini sedang menghinakan, Allah kayaknya tidak senang sama anak nih kayaknya. Tidak ada.
Coba kita perhatikan dalam sejarah sirah Nabi maupun sirah para sahabat, ada enggak sahabat yang dijamin surga oleh Allah kemudian enggak pernah diuji atau enggak ada ujian? Coba tunjukkan satu nama saja. Enggak ada. Justru dengan dijamin mereka itu masuk surga, tidak semacam kita. Kalau kita dijamin nanti tidak usah kerja, anda jamin nanti makanan ente, minuman. Bener gak kerja? Bener dia tidak kerja. Tapi lihat para sahabat dijamin masuk surga. Apakah mereka nggak tahu kalau dijamin masuk surga? Tahu, orang Nabi yang menyampaikannya. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan ada orang masuk masjid saat itu Nabi sedang bersama sahabat. Perhatikan, akan datang ahlul jannah, orang ahli surga. Nabi yang mengatakan demikian, siapa yang nggak percaya? Itu loh. Ya kalau model kita yang mengatakan itu, datang orang surga, itu siapa? Nabi yang mengatakan, maka sahabat begini, siapa ini? Diperhatikan siapa ini? Kemudian terdetik dalam benaknya, apa sih amalannya sehingga diistimewakan ahli surga. Itu sahabat yang dia sebenarnya dijamin masuk surga gitu, tapi tidak pernah mengurangi amal solehnya. Sebagaimana Nabi SAW diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi tidak mengurangi sedikit pun amal solehnya. Dan kita pun tidak akan pernah bisa menandinginya. Gitu. Sahabat juga demikian, enggak pernah sepi dari ujian. Maka kalau kita saat tertimpa sebuah ujian, selain kita mengencangkan ibadah kita, baca sirah, baca sejarah, entah sejarahnya Nabi, sejarahnya para sahabat. Karena apa? Jangan salah, Nabi kalau ada masalah, ada ujian, Nabi suka membaca surah Yusuf. Dan Nabi terhibur dengan itu. Berkurang beban permasalahan dan ujian yang sedang beliau terima. Oh, ternyata saya belum apa-apa dibandingnya. Gitu. Ada kita kadang duduk-duduk begitu kan. Kadang kita mau mengawali, mau cerita masalah kita, duluan orang, oh, masih menderita dia dibanding kita. Gitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa Allah itu tidak akan menzolimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamil abid. Gak mungkin. Ketika hamba itu sudah melakukan ketaatan, maka yakinlah ya bahwa Allah memberikan ujian itu untuk membersihkan noda-noda dosa dan kemaksiatan kita. Maka kita harus terima itu. Kemudian kunci yang berikutnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ketika menguji itu tidak sedang menguji kemampuan kita. Tapi apa yang ingin Allah tampakkan? Kita ridho enggak? Kita terima enggak ujian itu? Nah, itu akan muncul ketika ketauhidan kita kuat. Ya. Maka esakan setiap kebaikan, ketaatan ibadah kita. Ya, jangan lagi ada sedikit pun memalingkannya kepada yang lain. Yakinlah bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi.
Dan kita pun dilahirkan, ditempatkan di atas muka bumi ini tiada lain adalah untuk beribadah, menghamba kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tugas pokok utama kita yang kadang-kadang kita dipalingkan oleh kesibukan duniawi kita. Karena ada banyak orang yang meninggalkan sholat karena dunia. Kerja di sana banyak menghasilkan, sholat nggak ada. Karena ada tipe ya meninggalkan duniawi untuk dapat mengerjakan sholat berjamaah. Maka tinggal pilih kita mau yang mana. Maka bersyukurlah, wallah bersyukurlah kalau kita diringankan di dalam melakukan ibadah. Karena nanti ya masing-masing dalam kehidupan itu akan diberikan ujiannya. Tapi khawatirlah ketika kita diuji dari sisi keimanan. Karena itu yang paling berat. Ujian dalam bentuk keimanan itu paling berat dibanding ujian duniawi. Apa bentuk ujian duniawi? Rezeki seret, ya, ini salah satunya. Ya. Itu belum seberapa. Dibanding apa? Kita semakin berat dalam melakukan ketaatan. Langkah awalnya itu sebelum masuk, pelan-pelan kita akan meninggalkan ibadah itu. Awalnya apa? Kenikmatan ibadah itu hilang. Kenikmatan sholat itu kita nggak ada. Itu awalnya. Nanti pelan-pelan diakhirkan. Ibadah itu diakhirkan. Antarlah. Masih banyak waktunya. Sama ketika baca Quran juga demikian. Waktunya baca Quran. Antarlah. Entah. Akhirnya satu hari lewat baca Quran. Begitu juga nanti sholat juga begitu. Nanti banyak. Akhirnya apa? Akhirnya meninggalkan salat. Waliyahzubillah. Itu awal. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu tauhid ini lagi-lagi adalah sesuatu yang perlu kita berikan konsentrasi yang penuh. Ya, karena itu yang akan menggerakkan kita, memudahkan kita, bahkan menjadikan kita nanti istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bicarakan macam-macam tauhid yang ada dalam kitab ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.